SD Negeri 04 Prambatan Kidul, Kaliwungu, Kudus merupakan satu di antara 110 sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Kudus yang ditargetkan selesai pemeliharaan dan perbaikannya tahun ini. Di mana untuk SD Negeri ini perbaikannya melalui lelang yang dimenangkan oleh PT Vishaka Adi Perkasa dengan nilai kontrak sebesar 327 juta. Genap setahun usai sidak pertama, Ketua DPRD Kudus, Masan didampingi Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga, Harjuno Widodo, meninjau progres pembangunan rehab sekolah ini. Setelah ini dipasangi, ada sisaan kita pindah yang pindah. Pak Mas An, sekarang kita ada di sekolah dasar dan sedang ada proyek pembangunan. Mungkin bisa dijelaskan juga Pak, untuk dari DPRD sendiri bagaimana? SD ini sudah pernah kita lakukan sidak waktu ada laporan dari masyarakat ambruk. Nah, karena sebetulnya sih kalau misalnya ada situasi kayak begitu bisa menggunakan dana TT ya sebetulnya. Maka untuk pengalaman lebih lanjut kalau misalnya ada SD yang memang membahayakan karena menyangkut siswa, jadi bisa nanti dari Pak Kadin menyampaikan ke kami, nanti Kepala Dinas Keuangan akan kami undang untuk bisa menggunakan dana TT. Jadi karena kan apalagi ini situasi hujan kalau pas pelaksanaan pekerjaan hujan terus ada angin nanti tetap macet lagi. Dan anggaran yang diberikan ini tidak besar, hanya 300 juta. 327. Jadi nanti diharapkan ke depan dalam proses pembangunan SD, kami sudah memberi contoh pembangunan SD itu dengan angka besar sekali, bangun langsung jadi ya, itu sampai 50 tahun nggak rusak, paling hanya ngecat saja. Tapi kalau pembangunan seperti ini ya memang apa ya, sedikit rehab terus setiap mungkin 2 tahun nanti akan ada rehab. Nah makanya secara bertahap ya kami akan melakukan pembangunan SD dengan sistem sekali jadi. Dengan sistem sekali jadi. Jadi kalau kemampuan kita hari ini bangun 5 SD ya udah kita bangun 5 SD. Tapi yang memang dengan struktur yang baik. Dengan apa misalnya harus 2 lantai ya kasih 2 lantai. Jadi tidak harus 1 lokal, 2 lokal seperti ini yang tentunya kurang maksimal. Bapak Harjuno, mungkin bisa dijelaskan juga Pak, kondisi awal dari SD ini itu seperti apa sih? Tadi sudah disampaikan sama Pak Ketua, memang itu pernah ambruk, terus kita rehab sudah sampai 3 ruang ya, 3 ruang. Terus ini untuk tahun 2022 ini kita dapat untuk finishing, dapat lokal ini sama finishing yang ada di bawah, dan kemarin kita kontrakkan nilainya itu kontrak 327 sekian dengan pemenang PT Vishaka Adi Perkasa dari Semarang dengan jangka waktu 60 hari. Dari Pak Mas An sendiri nih, mungkin ada target lagi nggak Pak terkait dengan sekolah dasar yang ada di Kabupaten Kudus sendiri? Ya target saya akan membangun dengan
angka yang sekali jadi. Jadi kalau misalnya SD seperti ini sudah semuanya rata, ambruk semuanya, bangun baru dengan anggaran yang misalnya satu SD itu 5 miliar, itu kan sudah cukup bagus. Apalagi di situasi yang seperti ini, tanahnya sempit, maka kan butuh tempat yang jadi pengembangannya kan naik. Jadi bukan hanya bisa sampai 3 lantai kayak SD, satu Barungan itu kan 3 lantai. Jadi ke depan kami berupaya untuk selain pemeliharaan di beberapa SD, ya kita lakukan pembangunan SD yang secara totalitas, jadi bangun baru. Rehab yang dilakukan pada 3 ruang kelas di SD Negeri 04 Prambatan Kidul disambut antusias para siswa dan pengajar di sekolah ini. Pasalnya kerusakan telah terjadi sejak 3 tahun sebelumnya. Sementara selama pembangunan rehab, jadwal jam pembelajaran diatur untuk tiap kelasnya. Bapak, ini ada proyek pembangunan untuk rehabilitasi dan juga pembangunan ruang kelas baru ya Pak. Mungkin bisa dijelaskan sih Pak, ini yang dibangun itu ruang kelas untuk kelas berapa? Nah, yang dibangun itu untuk ruang kelas awalnya karena yang rusak 3. Kemudian pada tahun yang kemarin ketika habis kunjungan dari DPR Pak Mas An, baru dikasih 2 karena anggarannya tidak mencukupi karena darurat, sehingga juga ini lagi masih diperbarui, yang penting dapat digunakan. Sehingga kami upayakan semaksimal mungkin sehingga masih menggunakan satu di atas yang biasanya digunakan untuk kegiatan komputer, saya alihkan menjadi kelas ya. Kemudian sehingga bisa masuk semua, tidak mengganggu pelajaran. Karena baru 2 dulu yang dibangun ketika habis dikunjungi. Karena masih ada yang 1 ini, sehingga semua ini diperbarui. Karena dulu sifatnya sementara mungkin ya. Sifatnya sementara, dibangun sementara, seperti dapat digunakan mungkin 1 tahun ke depan, sehingga ini dibenahi kembali, termasuk dinding-dindingnya dikelupas kembali, kemudian disusupi besi-besi lagi supaya kuat mungkin, karena bangunan lama itu semestinya mungkin tahun berapa ya, saya belum jadi PNS mungkin itu yang sini, kalau yang sana sih baru saja. Ketua DPRD Kudus Masan mengakui persoalan infrastruktur pendidikan tak dapat diselesaikan sendiri oleh pemerintah. Fasilitas bangunan yang mengalami kerusakan tak semuanya dapat langsung diatasi dengan anggaran pemerintah daerah. Untuk itu, ia bersama jajaran Forkompimda akan mencari solusi terbaik agar sekolah dapat secara mandiri mengelola dan memelihara bangunan fisik sekolah tanpa melanggar aturan.